Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Sebelum kita mendengarkan sharing dari tamu spesial kita, ya, tadi barusan kita ada melihat satu buah video, yaitu video tentang pintu belajar. Pintu belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini pintu belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat universitas di S1, S2 maupun S3. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh pintu belajar yang telah lulus sarjana dan saat ini sudah bekerja di masyarakat dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Terima kasih kepada ibu-ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami, Ibu Lilian Halim, dan para donatur lainnya atas support kepada pintu belajar selama ini. Ya, kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang tergerak hatinya untuk mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia Pintu Belajar, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan ke depannya pintu belajar bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera sehingga bisa mencerdaskan anak bangsa, dan mudah-mudahan anak-anak asuh pintu belajar selain bermanfaat dan berkontribusi untuk kesejahteraan keluarga mereka, nantinya juga bisa bermanfaat dan berkontribusi untuk masyarakat Indonesia dan membanggakan bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia. Sebelum masuk ke sesi sharing, marilah kita semuanya meluangkan waktu sejenak untuk berdoa sebagai ucapan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana, karena saat ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun secara virtual. Kita dapat berkumpul di siang hari yang berbahagia ini untuk nanti kita sama-sama belajar pengetahuan dari narasumber kita. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalayanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respek, penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort, penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Service, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati, demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, baik secara pengertian maupun praktek dhamma, demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri.
mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dharma. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Ya. Namo Buddhaya, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Di siang hari yang berbahagia ini, kita sangat beruntung dan berbahagia sekali karena kedatangan seorang tamu istimewa, seorang guru yang kita hormati. Untuk menghemat waktu dan tanpa tunggu waktu yang lama lagi, kita persilakan dan kita undang Yang Mulia Biku untuk memberikan wejangan Dhamma kepada kita semua. Waktu dan tempat kita persilakan, Bante. Terima kasih, Anumodana. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Puja ca puja nianang etang manggala mutamang ti. Junjunglah yang tinggi, yang pantas kita junjung, yaitu satu jalan mulia berunsur 8. Itulah berkah utama. Ya, selamat sore, Namo Buddhaya. Mungkin sedikit Bante ingin ceritakan dulu. Namanya tradisi itu suatu kebiasaan ya. Kebiasaan turun-temurun. Jadi kalau kita mau kaitkan ke dalam Dhamma, tradisi Cengbeng itu setiap tanggal 5 ya, 5 April. Kalau di dalam pandangan Buddhis ini, sebenarnya itu Patik Dana. Patik Dana. Patik Dana itu mempunyai arti bahwa pati itu ditujukan. Dana itu beri. Jadi Anda berdana ditujukan kepada siapa, misalnya mendiang siapa, itu nama Patik Dana. Jadi kalau tradisi Cengbeng memang itu, kalau dalam ceritanya itu kan membersih kuburan. Cengbeng, beng itu kan terang ya. Jadi Anda membersihkan kuburan. Tapi memang ada sejarahnya sih. Cengbeng ini sebenarnya jadi tradisi karena ada tradisi di satu zaman Buddha, bukan zaman di Congkok itu ada satu jenderal pulang kampung, dia udah lupa kuburannya, lalu dia dengan pengumuman bahwa harus ada Cengbeng membersihkan kuburan. Dia tinggal satu yang enggak dibersihkan, berarti itu kuburan nenek moyang dia. Nah, ini cuma cerita. Tapi kalau kita kaitkan dengan Buddhis itu sebab Patik Dana. Jadi Patik Dana itu pelimpahan jasa. Sang Buddha mengatakan dalam dasa kiriya, dasa itu 10, kiriya itu perbuatan baik tanpa kiri. Namanya kiriya itu tidak ada istilah unsur loba, dosa, moha. Jadi kiriya. Jadi kita lakukan itu tanpa ada keserakaan, tanpa ada kebencian dan delusi. Delusi artinya pandangan salah ya. Jadi kita tampak. Jadi Patik Dana, jadi kita harus tujukan. Lalu sebenarnya kata Sang Buddha, yang bisa terima langsung dari Patik Dana ini hanya di alam peta. Jadi makhluk-makhluk di alam peta. Nah, di sini jangan disalah tafsirkannya. Yang dapat terima langsung itu buahnya. Jadi dia langsung bisa rasakan. Tapi misalnya contoh, ini ada kejadian di zaman Sang Buddha.
Ada satu Brahmin ya, Brahmin itu seorang Brahmana, dia belum punya keyakinan pada Buddha, dia kan cuma hanya. Si Brahmin ini setelah mendengar khotbah Buddha bahwa hanya di alam peta yang bisa terima jasanya. Lalu pertanyaan dia, Sang Buddha, bagaimana kalau saudara saya enggak lahir di alam peta, bagaimana? Lalu jasa itu diterima oleh siapa? Sang Buddha mengatakan bahwa di alam peta ini tidak ada satupun yang enggak ada kekurangan saudara kita. Karena kita sudah lahir, sudah tak terhitung ya. Tentunya banyak lahir di alam peta. Anda tahu nggak alam peta itu alam di mana? Dari kalau secara struktur dari 31 alam, ada 4 alam yang bawah ya. 4 alam bawah itu alam neraka. Tahu neraka? Nah, kalau alam neraka itu ada di perut bumi. Dia ada di perut bumi. Anda tahu nggak Dewadatta ketika dia kan melukai Sang Buddha, kan Dewadatta ini ketika dia mau temui Sang Buddha di pintu Jetawana, itu tangannya terbuka, lalu dia tenggelam ke dalam karena dia lahir di alam neraka Awiji. Neraka Awiji itu yang paling dalam, itu sangat sulit. Dia harus berapa kalpa baru dia bisa ada kesempatan lahir kembali. Lalu jadi neraka ada di perut bumi, paham ya? Jadi lalu alam peta, asura, termasuk binatang, 3 alam itu lagi, itu di sekitar kita, di alam manusia. Jadi di alam manusia sekarang kita ini yang tinggal di sini ini, ada 3 alam yang beserta kita. Jadi kalau misalnya di rumah Anda ada muncul masalah, bisa penampakan dan sebagainya, biasanya dari alam-alam begitu. Jadi alam peta asura. Lalu pertanyaan itu, kenapa seseorang bisa lahir di neraka? Akibat kebencian dosa, atau disebut dosa cita, kebencian, baru bisa lahir di alam neraka. Kalau di alam peta dan asura, itu biasanya dari alam loba, keserakaan. Biasanya kedua alam ini kan ada 2 ya. Kalau Anda banyak punya pandangan salah tentang kehidupan hari-hari, Anda lakukan ritual-ritual yang berpandangan salah, biasanya di alam peta atau asura. Kalau asura itu kamu tahu nggak makhluknya kayak Gundoro, tahu nggak? Gendro lah, gendro. Itu tinggi, hitam-hitam, cuma lihat mata duanya kedik-kedik. Pernah ketemu? Nah, kalau pernah ketemu, dia itu nama alam asura itu. Biasanya dia kehidupan lampau sebelum lahir di alam itu, dia biasanya korupsi, biasanya nipu orang, menekan orang, ya termasuklah tindakan-tindakan yang tidak baik yang dia merugikan. Jadi intinya dia kan ada suatu kebencian, ada keserakaan. Kalau peta, biasa kamu tahu alam peta. Alam peta itu modelnya kayak gini, perutnya gendut, lehernya sejarum, mulutnya segede gedung. Jadi dia makan dari pagi sampai sore, sampai malam pun setiap hari makan pun nggak kenyang-kenyang punya. Gimana mau kenyang? Kerongkongannya cuma sejarum. Masuknya pun masuk banyak tapi nyaring ke bawahnya sedikit. Yaitu dia perutnya gendut lagi. Itu sangat menderita. Itu diibaratkan seperti itu. Jadi alam peta itu karena dia serakah, mungkin dia nipu orang, mungkin dia apapun, segalanya dengan kekejaman biasanya lahir di alam peta. Nah, alam peta ini kata Sang Buddha, ada 22 alam peta sebenarnya. Jadi 22 alam peta ini 22 jenis lah
peta ini. Tapi yang 12 bisa terima langsung. Itu pengertiannya gini. Kalau sekarang saya lakukan berbuat baik, oh, kamu berdana, berbuat baik. Lalu kamu pati dana. Pati itu ditujukan. Kamu tujukan kebetulan orang tua atau saudara atau siapapun yang pas di dalam peta ini, dia bisa terima langsung. Nah, untuk supaya Anda bisa pahami, saya ada satu cerita peta waktu ya, peta waktu. Cerita ini saya ambil dari Sariputra. Tahu Sariputra? Sariputra kelahiran sebelumnya, ada 5 kelahiran sebelumnya. Ada seorang ibu, kebetulan dia lahir memang seorang Brahmin. Dia lahir di pas Sariputra sudah di Cetawana, udah arahat, udah murid samudra. Jadi si Brahmin ini lahir di zaman itu juga, tapi itu 5 kelahiran lampau Sariputra punya mama. Paham ya? Jadi artinya dia punya lampau, dia ada kaitan sama orang tua Bante Sariputra. Bukan kehidupan ini, bukan kehidupan pada saat Sariputra lahir, bukan. Tapi 5 sebelumnya. Jadi dia ini terlahir orangnya galak sekali. Judes. Kalau sama mertua, ketus sekali. Pokoknya kata-katanya itu sangat menyakiti hati. Suaminya nggak dianggap sama suaminya. Pokoknya direndah-rendahkan semua. Akibat dari kayak gini, dia termasuk pernah nggak ketemu makhluk kayak gini, manusia kayak gini? Ada ya? Jangan ya. Akibatnya itu, waktunya tiba, dia meninggal, lahir di alam peta. Cerita singkatnya ya, lahir di alam peta. Si Brahmin ini alam peta, dia keingat Bante Sariputra adalah mantan anak dia. Lalu dia sangat susah, memang lahir di alam peta, tahu sendiri, telanjang, pokoknya serba susah, wajahnya jelek sekali. Nah, jadi kesimpulannya kalau suka marah-marah nanti lahir di alam peta, jelek sekali wajahnya. Jadi ya, dia mau cari Bante Sariputra. Jadi dia kan lewat pintu wihara kan. Pintu wihara ada dewata, ada dewa jaga. Nggak dikasih, nggak boleh masuk. Dia mohon-mohon, saya ini mantan ibu Bante Sariputra. Karena dewata ini mendengar dia itu adalah mantan ibunya, ya diizinkan masuk. Ketika itu, saat itu beliau lagi cangkamana, dia hanya Bante Sariputra yang bisa lihat ini. Dia lihat ini sesosok peta, jelek sekali, telanjang lagi. Lalu dia tanya Bante Sariputra, kamu ini akibat perbuatan apa ya? Dari ucapan apa? Dari perbuatan pikiran apa? Dan fisik apa yang kamu lakukan? Kok kamu lahir sangat jelek sekali? Nah, lalu dia minta tolong, karena dia ngerti loh, dia si Peti ini dia ngerti sekali bahwa dengan pelimpahan jasa yang dia dari Bante Sariputra, pada saat itu dia bisa bebas, dia punya penderitaan. Jadi dia bisa terima langsung. Lalu dia cerita, saya ini kan mantan ibu kamu 5 kelahiran yang lalu. Saya ini akibat perbuatan saya judes. Dia cerita, dia sama suami pun nggak menganggap suami, pokoknya direndah-rendahkan. Sama mertuanya pun sangat galak sekali. Pokoknya dia nggak pernah kompromi sama siapapun. Pegawai aja sudah diomel-omelin. Ada nggak bos kayak gini? Ada ya? Nah ini calon ke alam di situ. Maka tidak heran ada yang mengatakan manusia sekarang ini ya, 99% itu lahir di alam peta. Tinggal 1% aja yang enggak ada. Mudah-mudahan yang di sini enggak lah, bagian dari 1%.
99% itu memang kecelakaannya sangat luar biasa ya. Kamu lihat sendirilah, dalam dunia politik juga kecelakaan, di dalam dunia manapun ada kecelakaan yang nggak bisa dihindari. Tapi itu pasti calon di sana. Lalu akibat ini sehingga saya lahir di alam peti. Kalau dengan demikian, Bante Sariputra sudah tahu. Dia memohon untuk dilimpah jasa. Mohon kesediaan, kerendahan hati Bante yang mulia, limpahkan jasa kepada saya. Baik, karena dia mantan Sariputra, besok harinya Bante Sariputra itu menceritakan ke Bante Moggallana, dia mantan ibu saya ini lahir di alam peti, kemarin datang untuk meminta limpah jasa. Oh ya, Bante Moggallana dengan pagi-pagi sekali ketemulah Raja Bimbisara. Lalu dia bergeser-geser. Bimbisara itu kan punya keyakinan pada Buddha itu luar biasa. Apalagi Bante Moggallana itu dia sangat respect. Ketika lihat Bante Moggallana cerita bahwa ada kejadian semalam, bahwa satu peti datangin ke Bante Sariputra dan menceritakan dia itu adalah mantan seorang ibu. Oh, bagaimana maunya saya siapkan? Oke, dia perintah, dia siapkan dana makanan. Perintah dana makanan. Jadi dia pada pagi hari dia serahkan ke Sariputra. Yang hebatnya, Bante Sariputra ini dia mengundang Sang Buddha untuk menerima jasa. Ini kan lebih hebat kan? Wah, ini dia hebat sekali dari pelimpahan jasa dari dia. Lalu Bante Sariputra berdana kepada Sang Buddha. Sang Buddha sendiri lalulah limpah jasa. Ditujukan kepada sini. Dengan seketika dia dapat baju yang bagus, minuman yang banyak, makanan yang banyak, dia ceria sekali. Malam harinya dia datang lagi ke Bante Sariputra. Udah nampaknya cantik, udah bagus dan sebagainya, penuh dengan ini. Dia cerita, jadi Bante Sariputra tanya dia, loh, kamu sesosok Dewi yang mana? Kok cantik sekali dan mewah, bajunya bagus sekali. Dari sutra dan sebagainya, pokoknya bagus ya. Dia dengan begitu bangga, dia bilang, saya dapat limpahan jasa dari yang mulia. Apalagi melalui Sang Buddha. Jadi, yang bisa menerima jasa itu seketika itu, kata Sang Buddha, hanya di alam peta. Lalu kalau bagaimana kalau leluhur kita tidak lahir di alam peta, apakah mereka bisa terima? Jadi si Brahmin ini mengatakan, kalau Buddha bilang tak ada satupun yang orang tua kita atau family kita atau orang tua yang keberapa yang lampau-lampau nggak pernah lahir peta itu ada, nggak ada. Tapi kalau sekiranya enggak, misalnya, tapi dia nggak bisa dapat langsung antri. Jadi dia nggak bisa langsung diantri. Tahu antri? Jadi nanti waktunya tiba dia baru bisa terima depositonya. Waktunya belum nyampe. Yang bisa langsung seketika itu hanya ini. Cuma saya ada di alam manusia ada dua yang bisa kita langsung dapat. Mau nggak? Ada dua cara aja. Satu cara, kata Buddha, Anda berdana kepada Paceka Buddha ketika beliau masuk ke Nirodha Samapatti. Tahu Nirodha Samapatti? Beliau arahat meditasi 7 hari 7 malam nggak makan. Nah, nanti dia keluar dari 7 hari 7 malam nggak makan, dia keluar kan pasti lapar kan. Dia pasti ditujukan ke orang yang pantas memberi dana. Akan ada kejadian
Paceka Buddha, beliau berdana kepada seorang, memang dia sebenarnya dalam ceritanya itu dia dulu seorang biku. Ini cerita yang perempuan yang dapat balasan dari Paceka Buddha ini. Ini udah kasusnya beda ya, ceritanya beda. Lalu ceritanya ini dia dulunya dia itu rajin, seorang biku yang rajin meditasi. Jadi ada satu saat dia selingkuh. Akibat perbuatan si biku ini, dia lahirlah di alam peta. Dia sangat menderita akibat perbuatannya. Berarti sebenarnya dia itu peti itu termasuk berkualitas ya. Jadi ketika itu dia lahir di alam peta, lalu selesai di alam peta itu dia lahir di alam manusia. Anda tahu nggak? Ketika dia lahir di rahim seorang ibu, dari alam peta lahir di alam peta kan sangat panas, neraka. Dia adalah neraka loh, lahir di peta. Pokoknya dia ribuan kali dari neraka, peta dan sebagainya, dia udah lahir itu. Udah lama sekali dah, singkat cerita aja. Jadi ibu yang hamilin dia ini ya, setiap hari panas sekali. Panas, dia nggak bisa betah, panas sekali. Udah itu rezekinya serot, nggak ada rezeki. Pokoknya cari uang susah, cari makan juga susah. Ya, akibat juga perbuatan si ibu itu juga baru bisa jadi anak dia kan. Dia itu lahir jadi seorang perempuan, ketika dilahirkan nggak disukai oleh siapapun. Nah, nggak ada teman yang baik, pokoknya nggak baik semua. Itu kasihan sekali anak itu. Jadi lalu satu udah dewasa, dia kawin pun sama cowok yang suka selingkuh juga. Nggak suka dia, pokoknya mau keluar nggak suka sama dia, pergi punya. Pokoknya dia ada karma yang memang membuat dia itu ya seakan dikucil ya, ditinggalin. Jadi dia pun sempat ngomong ke suaminya, kalau gitu kamu kembalikan saya ke orang tua kan. Udah akhirnya sepakat, nah lain kali saya ajak kamu lah. Lalu udah ngomong janji ada satu pesta harusnya ajak dia kan. Ternyata suaminya pergi sendiri, nggak ajak dia. Padahal dia udah masak puding, masak apa, udah baik-baik sekali. Udah dia siapin dengan bagus. Ya, suami udah pergi duluan, dia juga pergilah ke satu taman. Dia dengan taman puding ini saat dia mau makan, Paceka Buddha lewat. Memang mau kasih dia kesempatan untuk beraditana. Dia sangat derita, si perempuan ini. Lalu dia seketika dia dana puding itu ke Paceka Buddha. Paceka Buddha menerima, lalu dia beraditana. Ada 4 aditana yang dia lakukan. Pertama, dia nggak mau lahir jadi perempuan. Jadi maksudnya dia pertama. Kedua, dia mau lahir di bawah pohon teratai, di bawah teratai. Pupa, nama pupa itu bunga teratai. Yang ketiga, dia ini kalau lahir nggak mau susah lagi. Yang keempat, dia mau capai seperti Paceka Buddha. Yang keempat ini. Lalu memang apa yang dia permintaan seketika dia langsung lahir, dia nggak lahir jadi perempuan, langsung lahir di alam di dewa, jadi di teratai dan sebagainya. Udah ketiga. Jadi waktu mau jadi keempat ini, dia lahir sebagai istri seorang pangeran. Ya, istri seorang pangeran. Ketika itu dia mendengar Paceka Buddha. Paceka Buddha itu sengaja cari dia memang karena di Paceka Buddha lihat dia itu, dia pernah berdana ke Paceka Buddha juga, dan dia udah 3 itu dia udah terrealisasi, tinggal 1 ini yang belum terrealisasi.
Jadi supaya si makhluk ini bisa jadi Paceka Buddha. Pada saat itu dia meninggal dan dia jadi Paceka Buddha. Ini singkat cerita bahwa kalau Anda berdana kepada seorang Paceka Buddha, tentunya seorang arahat yang melakukan meditasi Nirodha Samapatti. Yang kedua, yang saat sekarang ini, yang mungkin saat sekarang ini mencari Paceka Buddha agak sulit ya. Tapi yang saat kedua itu yang paling gampang. Kata Sang Buddha, kamu meditasi vipassana. Seketika kamu selesai masalah Anda. Contoh ya, ketika Anda meditasi, muncul sakit, Anda terima dia, amati, lihat proses sakitnya. Nah, Bawanti artinya Anda tertampak, Anda harus bisa melihat anicanya, harus memiliki atatopi. Atatopi itu penuh semangat dan penuh perhatian. Harus itu akan lihat sampai lenyap, prosesnya lenyap. Vipassana lah artinya banyak pikiran lenyap. Harusnya satu kama yang jelek hilang. Termasuk ya, saya cuma saran aja. Kalau Anda dalam kehidupan sehari-hari Anda misalnya ketemu problem-problem hidup Anda atau apa yang Anda inginkan nggak bisa tercapai, sebenarnya ada kama yang hadang kamu. Ada yang menghadang. Jadi sebenarnya hadang ini harus dikikis hanya dengan meditasi. Nggak bisa dengan upacara aja. Upacara cuma sekedar nanti nggak akan selesai. Jadi kalau paling efektif itu dengan kikis kilesa. Kikis dia, kan dia akan selesai satu kelompok kama buruknya selesai, pasti ada kama baiknya. Pas kama baik datang, kamu pasti segala pun berjalan lancar. Jadi kalau Anda ingin lancar, kehidupan Anda bisa hidup bahagia, Anda harus lakukan seperti itu. Lalu pertanyaan Bante untuk Anda, saya yakin saya yakin Anda di sini semua tak mungkin bercita-cita nanti kehidupan akan datang lahir di alam petak. Benar atau tidak? Mau lahir di alam petak atau alam manusia? Alam petak bisa langsung terima pelimpahan jasa loh. Saya sih nggak mau ya, banyak kan nggak mau. Kau syukur kau dapat limpah jasa dari Sang Buddha, itu nggak segalanya. Kita mau lahir jadi manusia. Ini ada saran dari Bante, Anda harus bisa membuat 10 kebajikan ya. Ini ada 12 kebajikan yang Anda harus lakukan. Artinya di sini kan Bante kan sudah bilang Anda bisa beda kebaikan dan kebajikan nggak? Kebaikan dan kebajikan. Coba bisa coba bedain dulu. Kebaikan dan kebajikan itu apa? Kebaikan gini. Contoh ya, saya kasih pengertian. Saya membantu orang, itu sebenarnya kebaikan. Tapi ketika saya bantu orang ini, saya ada nggak memiliki kriteria 12 ini? Kalau kamu memiliki 12 kriteria ini, kamu memiliki kebajikan. Jadi kita berdana bukan sekedar memberi aja, tapi kamu sebelum berdana kita harus mempunyai 12 kriteria. Nah, jadi kalau ingin cita-cita kelahiran akan datang mau jadi manusia, jadi Anda berbuat baik itu harus memiliki 12 kebajikan. Paham? Jadi gimana caranya? Ya Anda misalnya bakso ya, atau Anda membantu orang, tapi kamu memang di dalamnya sudah ada 12 kriteria ini. Yaitu pertama-tama kamu harus ada rasa hormat. Kamu melakukan apapun harus rasa hormat. Ini kan ada rasa hormat. Nomor 1, membuat perlindungan. Nggak dapat ya Ibu ya? Dapat nggak? Cara membuat perlindungan bagi diri sendiri. Saya ringkas saja, nanti baca di rumah sendiri ya. Kalau nggak salah di halaman kedua.
halaman setelah ini, setelah halaman ini. Ya. Jadi ya, kamu harus ada rasa bakti. Jadi orang kalau nggak ada rasa bakti nggak bisa. Contoh ya, sekarang Anda lahir jadi manusia atau tidak? Manusia. Kenapa bisa lahir jadi manusia? Kehidupan lampau sebelumnya kita memiliki kebajikan, baru bisa lahir jadi manusia. Anda setuju? Jadi kalau Anda paham itu dasar yang membuat orang jadi manusia tadi ini, berarti kita berbuat baik pun harus memiliki 12 itu. Paham? Jadi kalau kita sekarang kita lahir jadi manusia, akan datang juga akan manusia lagi kan? Berarti kehidupan ini kita melakukan perbuatan baik pun harus didasari 12 ini. Pertama itu harus rasa hormat ya pada dhamma, guru, diri sendiri, orang tua dan atau praktisi ya. Memiliki rasa bakti yang kedua. Sekarang saya mau tanya, bakti itu penting nggak menurut Anda? Bakti itu orang bisa berbakti karena dia mengenal hukum karma. Kalau dia nggak bisa mengerti hukum karma, dia nggak bakal berbakti. Bakti di sini kan bukan hanya berbakti pada orang tua aja, jadi dia juga terhadap bakti terhadap sasana dan sebagainya. Tentunya dia didasari dengan hukum karma. Yang ketiga, dia ada ketulusan. Harus tulus ya, lakukan apapun. Jangan ada ember-ember, ketulusan. Termasuk berorganisasi juga sama. Anda jadi pelayan di wihara pun sama. Harus punya rasa tulus ya. Yaitu mempunyai kebajikan. Kalau nggak tulus, nggak ada kebajikan. Termasuk Anda harus mempunyai kesantunan saat melakukan sopan santun. Harus ada perenungan tentang nilai kebaikan. Yang keenam, keluhuran saat melakukan. Jadi Anda memiliki keluhuran. Lalu disiplin jujur tanpa ego. Terdapat rasa cinta kasih, metta, karuna, mudita, upekkha. Anda tahu karuna? Karuna ada nggak? Empati ya. Misalnya teman atau saudara lagi kesusahan, kita juga turut, bukan mengetawakan mereka, bukan, tapi kita empati. Kalau mudita itu melihat orang sukses, bukan iri hati yang kita munculkan, tapi kita turut berbahagia atas kesuksesan. Tapi praktek ini juga saya rasa sih sedikit orang yang memiliki itu ya. Banyak atau sedikit? Ini kalau Anda nggak memiliki 12 kriteria ini, kata Sang Buddha itu nggak ada kondisi lahir jadi manusia. Jadi cobalah mulai sekarang berbuat baik pun selalu memiliki ada rasa hormat, ada rasa bakti, ketulusan ya. Benar? Selain tulus, kita harus ada keikhlasan ya. Jadi kesantunan, melakukan itu dengan sopan, bukan dengan melempar. Ini pengalaman Bante ketika Bante di Myanmar ya. Saat saya Bante jadi biku waktu itu, saat itu kan pindah patah. Ini orang Myanmar itu hebat sekali itu. Dia mau dana, pagi-pagi dia kerja ya. Dia bawa mobil, dia turun dari mobil loh. Dia nggak minggir dari mobil dilemparin, enggak. Dia ngerti loh. Dan dia setiap saat kalau ketemu dia ada swegada, kan ada stupa yang gede sekali itu Swedagon itu. Dia selalu anjali punya. Kalau mau lewat di sini dia anjali, walaupun di mobil. Nah itulah disebut dia itu punya kesantunan loh, ada kesantunan. Jadi itu sangat menentukan. Banyak sekarang anak-anak muda sekarang itu saya rasa kesantunan sudah nggak ada ya. Bisa dikatakan cuek apa sama orang tua. Kadang-kadang ngomong apa dia bisa meledak-meledak 2-3 kali. Karena terlalu banyak pakai pikiran. Harus diajarin anak ini. Kalau nggak nanti dia tidak ada modal untuk. Jadi kalau kita mau ucap, mau melakukan apapun, pikir dulu lah. Bisa nggak nyakiti hati orang? Kalau bisa nyakiti hati orang, lebih baik kita nggak usah ngomong, nggak usah lakukan. Karena pasti tidak menghasilkan kebajikan.
Ya, jadi enggak ada ego, disiplin, lakukan terus menerus, bukan hanya sekali, tapi kita harus terus menerus melakukan. Nah, inilah mengkondisi lahir jadi manusia. Sekarang pertanyaan kedua, Anda sekarang normal atau cacat? Nah, Anda batinnya damai atau gelisah? Sering damai atau sering gelisah? Banyak apesnya nggak? Atau Anda mendapatkan perlakuan yang tidak baik dan sebagainya? Ada nggak? Pernah marah-marah, bosan, ada nggak? Ada nggak? Nah, ini ada dua hal. Jadi kita lahir jadi manusia. Sekarang Anda nggak cacat kan? Benar atau tidak? Itu kehidupan lampau Anda jalani 5 sila. Baru nggak cacat. Jadi kalau Anda kehidupan akan datang tidak mau cacat, jadi manusia. Kan jadi manusia aja tidak cukup kan? Setuju nggak? Coba kamu lihat. Orang lahir jadi manusia, manusia cacat, autis, banyak pikir. Orang bisa autis itu karena langgar sila kelima. Ini pernah ada satu anak autis ya. Ibunya itu dapat anak autis. Udah 20 tahun laki itu dia. Dia kalau bicara sama Bante ya, dia kan nggak lihat orangnya, dia nggak mau lihat kamunya. Dia jawab pintar sih ya, tapi dia nggak mau lihat kamunya. Lalu ibunya tanya, kenapa anak saya bisa autis? Kenapa dia bisa autis? Nah, karena masalahnya pasti langgar sila kelima. Maka 5 sila itu jangan dilanggar. Kalau 5 sila dilanggar, salah satunya, Andri kayak itu akan datang pasti cacat, pas dia berbuat pasti cacat sekali. Nah tadi kan saya udah bilang, ada yang kaya tapi dia di kursi roda. Ada kan? Ada dia kaya tapi umurnya pendek. Ada nggak? Nah, itu masalah-masalah di sila. Pas dia berbuat yang sila pertama, dia umurnya pendek. Ada yang kaya tapi penyakitan. Ada nggak? Nah ini disitulah kamu harus paham. Kaya itu karena dia banyak berdana. Tapi karena dia langgar sila, ya akhirnya cacat lah. Nah, syukurlah sekarang Anda normal ya, nggak cacat ya. Berarti kamu kehidupan akan datang pun tidak mau cacat kan? Berarti kehidupan ini harus jalani 5 sila nggak? Harus nggak? Iya, haruslah 5 sila. Jangan kalau nggak mau cacat ya jangan langgar. Lalu kamu mau damai nggak? Nanti lahir jadi manusia penuh damai, percaya diri. Mau nggak ada gelisah. Ada orang juga yang dia nggak pernah gelisah punya. Ada nggak? Ada yang hidup lahir manusia nggak cacat, tapi gelisah sekali. Nah sekarang Anda gelisah atau tidak? Ada nggak? Kehidupan ini ada nggak? Ada ya? Belum sempurna ya. Nah, Bante jamin Anda, kehidupan lampau Anda jarang-jarang meditasi. Jadi karena udah tahu akibat dari jarang meditasi, akibatnya hidupnya nggak puas, nah, soka, paridewa, dukkha, domana. Kata Buddha, orang yang memiliki 5 ini karena nggak meditasi. Soka itu sedih, pernah sedih? Oh, ada kan? Ada rasa sedih, aduh. Keluh kesah ada nggak? Ada nggak? Aduh, kenapa ya saya kok begitu lah? Kok saya begitu apes ya? Atau dan sebagainya. Ada nggak? Ada terseret nggak? Rasa senang sekali, terseret dengan sedih sekali. Pernah nggak? Sakit hati ada nggak? Putus asa ada nggak? Ada banyak, berapa sempat mau bunuh diri juga ada. Ada yang cari Bante, saya pernah sampai mau bunuh diri dan sebagainya. Ini sebenarnya masalahnya di meditasi. Tapi kalau ini pengalaman hidup Anda, harusnya kamu harus mencari jalan. Berarti kehidupan akan datang, mau nggak gelisah, nggak percaya diri, mau nggak? Nggak mau kan? Harus meditasi kehidupan ini. Kalau Anda suka meditasi, mencapai tataran tertentu, Anda misalnya kesadaran dan stok karma seimbang, Anda udah 50% kamarnya. Dan kamu bisa sampai insight imbang ini, kamu pasti baik punya sekali, penuh damai.
percaya diri sangat luar biasa. Paham? Jadi kehidupan ini penting nggak meditasi? Penting nggak jalan 5 sila? Penting berbuat baik dengan penuh kebajikan, rasa hormat, berbakti, itu harus miliki. Nah, ini kan sudah dapat 2 poin yang dari Sang Buddha. Poin yang ketiga, apakah cukup segitu? Kalau relasi, kamar relasinya nggak bagus bagaimana? Misalnya dapat orang tuanya nggak perhatian pada anak, mau nggak? Atau dapat pasangan hidup yang galak. Bante pernah ditelepon oleh satu, Bante, istri saya galak katanya. Akibat karma apa ya? Iya, masalah karma relasi. Karma relasi kata Sang Buddha itu isak macarya. Anda dapat guru yang nggak bagus, judes, dapat bos-bos yang nggak bagus, apa Anda mau diperlakukan tidak baik, pasangan hidup yang nggak baik dan sebagainya? Itu karena isak macarya. Isa itu keiri hatian, macarya itu kikir. Maka Sang Buddha mengatakan, untuk mengatasi isak macarya ini, kamu harus praktek berdana, praktek cinta kasih. Jadi secara keseluruhan, kau mau lahir jadi manusia dengan sempurna, penuh damai, penuh dapat orang tua yang baik, pasangan yang bagus dan sebagainya. Ada 4 yang Anda harus jalani. Plus ditambah kebajikan, yaitu dana, metta, sila, samadhi. 4 ini kamu jalani, kehidupan ini isi, jangan khawatir. Kehidupan akan datang, nggak akan lahir di alam peta. Paham? Jadi sebenarnya ini cengbeng ini kan pelimpahan jasa saja, tapi kita kan lebih baik masih bisa memberi ya daripada Anda lahir di alam peta mengharapkan orang beri, syukur kalau dapat beri. Jadi ini sebenarnya ini cerita ini, kalau Anda mau memiliki 3 jadi manusia yang sangat sempurna, kehidupan ini harus dana, metta, sila, samadhi. Nah, ada yang keempat lagi, mau nggak jadi suci? Mau nggak? Kata Sang Buddha, yang keempat ini kamu harus mahir bagaimana lenyapnya loba, bagaimana lenyapnya dosa, bagaimana lenyapnya moha. Meditasi moha kadang harus dia lenyap ngantuknya, sakit harus dia lenyap. Itulah ada caranya. Bante sudah saya sharing kepada Anda, itu loh sifat-sifatnya. Dan Anda satu hal sebagai penutup Bante ingin kasih sampaikan kepada Anda. Jangan menganggap sesuatu itu tadinya kamu lakukan perbuatan jahat atau baik, atau taruhlah baik aja. Kamu kan berbuat baik, ada kan. Ketika kamu udah berbuat baik, kan sudah selesai kan. Apa yang kita dapat? Nah, kata Buddha, yang kamu bilang ada itu jadi tidak ada itu jangan anggap nggak ada. Dia itu ada. Nah, karena unsur. Lalu saya berdana. Yang jelas sudah habis kan. Lalu apa yang saya dapat? Nah, kata Sang Buddha, simple aja. Kamu akan dapat karma baik. Benar atau tidak? Nah, itu keajaran Buddha yang memberi simple. Tapi secara implisit, kalau Anda ditilik lagi, sebenarnya apapun yang kita lakukan, baik ucapan, baik pikiran, itu ada nilainya. Jadi Anda jangan menganggap, oh hari ini saya kebaktian di BFI, mendengar dhamma, baca parita, itu nggak ada manfaatnya. Ada. Kamu keliru. Kalau karena kamu tahu bahwa karma itu karma sakomhi, itu karma milik Anda itu. Ingat dong, karma milik itu artinya apapun yang kamu lakukan itu milik Anda, bukan milik Bante. Apalagi kalau kamu miliki yang tidak baik, gimana mau dapat hasil yang baik? Hah? Lebih baik memiliki yang baik atau buruk? Saya mau tanya Anda. Kok nggak jawab? Mau baik atau buruk? Nah, untuk itu jangan berbuat jahat. Yang baik. Kalau kamu udah bisa berbuat baik, jangan khawatir. Kamu pasti jadi milik Anda. Miliknya apa? Baik. Tapi kalau Anda ingin dapat baik, tapi suka berbuat jahat, apa bisa? Saya mau tanya Anda.
Itu omong kosong. Ada yang suka berbuat jahat, tapi dia bisa keluh kesah doang. Oh, kenapa saya apes terus? Kenapa kamu makmur terus? Ya, bukan masalah karena saya memiliki karma baik. Saya selalu berbuat baik. Benar atau tidak? Jadi jangan menganggap saya baca parita, sia-sia. Oh, saya sekarang ikut Buddhist Fellowship, saya nggak dapat apa-apa. Jangan salah. Nah, ini ada istilah ya, harus ingat, isi itu kosong, tapi jangan kosong. Kata Buddha, kosong itu isi. Banyak orang bilang, Bante, saya berdana sudah jelas hilang kan? Apa yang saya dapat? Nah, dia cuma mikir dia dana hilang. Padahal kata Buddha, kosong itu isi. Paham ya? Isi itu kosong, tapi jangan anggap kosong. Anda bawa lantang, isi kan, lalu kamu dana, kan jadi kosong. Tapi yang kosong itu bukan berarti nggak ada, isi lagi. Jadi banyak orang bisa berdana. Mandi, yang jelas saya uang udah habis. Loh, kamu nggak pernah berpikir uang itu datang dari mana? Kan benar atau tidak masuk Bante? Paham nggak? Jadi Anda jangan cuma bisa mikirin masuk aja nggak dipikirin, tapi keluar ada yang dipikirin. Oh, saya nanti jadi miskin. Tidak ada. Semua apa yang kita lakukan, baik atau ucapan, baik pikiran, itu semua mempunyai hasil. Karena itu unsur. Kamu bayangkan, di bawah sadar kita ini mempunyai storage yang besar sekali. Jadi, judul topik kita kan cengbeng. Jadi cengbeng itu cuma tradisi, tapi intinya Bante udah kasih tip Anda. Kalau Anda kehidupan ini bercita-cita mau jadi orang suci, bisa. Anda harus mahir, rajin, loba, serakah. Loba itu cirinya apa? Dalam meditasi, oh pikirannya banyak. Itu loba itu. Harus sampai dia lenyap. Dosa, benci, suka, nggak suka, atau badan panas. Harus sampai sadari, sampai lenyap. Kalau kamu mahir menangani ini, moha sih ngantuk lah, bosen lah, nggak semangat. Kalau kamu bisa mahir melenyapkan moha itu, udah pasti kamu kehidupan ini, kata Sang Buddha, pasti jadi orang suci. Tapi kamu harus space waktu. Jadi secara kesimpulan, kita harus mempunyai dasar pembentukan ini. Oke? Saya rasa Bante nggak panjang lebar lagi, karena panjang-panjang nanti bosan. Anda mau baca paling panjang lagi ya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih Bante atas wejangan dhammanya. Ya, sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, kita izin untuk menayangkan satu buah video tentang pintu belajar. Video ini menggambarkan tentang seorang anak asuh pintu belajar yang berada di Singkawang, Kalimantan Barat. Kita saksikan terlebih dahulu. Terima kasih. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu, saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya satu kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu, di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya, dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan,
dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal, saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih, baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar. Sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK. Baiklah, kita lanjut dengan di sesi tanya jawab ya. Tadi waktu meditasi kan ada instruksi suruh tahan napas gitu ya. Itu seberapa lama tahan napas? Oh ya, sekuat kamu sih sebenarnya, sekuat kamu. Jadi itu tujuan apa? Sebenarnya tahan nafas itu ketika ngantuk sekali. Memang karena tadi kan suruh ikutin aja. Karena Bante kan belum ajarin gimana atasi. Sebenarnya untuk langkah 2 itu khususnya ngantuk, bosan, banyak pikiran itu kita pakai itu aja, salah satu cara. Memang nanti setelah kamu udah hafal, dia kasus nanti. Nah, kalau saran Bante coba Anda ikut retret lo 10 hari ini, nanti kamu akan pengalaman bawa pulang untuk kamu bekalin untuk diri dan keluarga Anda sendiri. Karena kontaknya di mana? Apa? Untuk ikut retret itu di mana aksesnya? Oh ya, bisa sih, bisa dikontak ke nantilah si catat nanti dia Leni bisa. Saya itu yang retret bakal ada Litan. Sama inilah ibu ini juga boleh. Udah berusia ya, umur berapa sekarang? Waduh, lacak udah boleh lah. Mau nambah apa? Supaya nanti kehidupan akan datang tenang loh, damai loh. Kasih bekal dikit. Saya sih dari dulu pengen belajar Bante, cuma terhalang itu. Apa? Kerja. Libur, kamu nggak bisa lagi. Kamu udah umur 60. Udah waktunya untuk mikir akan datang bekal. Apa yang harus kamu bawa. Kalau kamu nggak mau latih-latih terus, resiko nanti lahir di alam bawah. Memang mau sih Bante, cuman sayangnya kena halangan itu karena kerja ya, terus Lebaran kan libur. Lebaran 5 kan udah pensiun. Enggak, saya kerja di swasta yang maksudnya nggak mau pedulikan usia lah, yang penting orang mau sanggup kerja gitu loh. Jadi sekarang masih kerja. Ambil cuti. Kayaknya bosnya ya begitulah. Nah, ini ada satu ya, saya cuma resiko aja ibu Afung ya. Ini Afun ya. Ada seorang dia bertanya, Bante, kenapa ya pelajar sama mahasiswa ujungnya bunuh diri? Bante jawab simpel aja, salah orang tua. Kenapa saya menjawab ini? Sama dengan Lipong sama. Kamu sibuk enam indah terbuka terus ya. Anda nggak pernah mencicipi enam indah tertutup. Kamu nggak ada suatu perbandingan.
Sehingga kamu kerja jadi nggak beda dengan kayak tahu kuda sama lembu, dari pagi sampai malam kerja terus aja sampai mati itu. Ada lagi satu ya, saya nggak bohong punya ini, Bante kan satu umat suruh meditasi, Bante saya mau buka toko. Oh ya udah, saya bertahun-tahun ajak dia, selalu ngomongnya kayak gini, ya sudahlah, memang kamu ini penghuni di toko, saya bilang. Anda itu cokaulau ya, tahu cokaulau. Sampai tua dia kerja doang, sampai mati dia kerja kayak Afung nanti sampai mati, kerja sampai mati. Udah mati baru melongok nanti. Oh kenapa lahir di alam peta, bahaya loh. Bukan jangan, masalahnya bukan jangan. Lalu ada anak itu dia tanya, kenapa muncul? Saya bilang salah orang tua. Kenapa salah orang tua? Saya bilang ya, orang pelajar udah sekolah taruhlah 360 hari ya. Dia pakai pikiran terus. Datang libur, ajak dia, ayo refreshing yuk. Refreshing juga anak minta terbuka. Nggak pernah anak minta tertutup. Justru Bante saya belajar ini sengaja saya cari Bante kan, benar-benar katanya Bante kan ahlinya di meditasi. Soalnya saya udah lama belajar meditasi tuh, saya ada keanehan Bante, suka kayaknya goyang-goyang badannya. Nah itu sebenarnya ya saya ini karena sebenarnya jasmani kata Samudra, kita mempunyai 4 unsur. 4 unsur ini unsur padat, unsur cair, unsur panas, tejo, unsur patawi, apo, udara dan udara wayu. Nah, coba saya tanya, unsur padat itu apa? Ini salah. Salah. Unsur itu sesuatu yang nggak bisa dilihat punya. Namanya unsur. Kayak atom nggak bisa. Kamu pakai mikroskop pun nggak ada atom yang kamu lihat. Nggak bisa, dia ada. Cuma unsur padat itu apa? Saya mau tanya. Bukan tulang, itu kan ini kan cuma wujud tulang. Salah. Banyak yang salah mengenai unsur padat itu. Unsur padat itu Anda tahu nggak? Anda pernah makan roti nggak? Roti pernah? Roti kan ada yang lembek, ada yang kerasnya. Nah, kalau yang lembek saya kasih oven pasti keras, benar atau tidak? Nah, keras itu padat, itu sebagai unsur tanah. Jadi nanti dalam meditasi kita ada rasa berat, itu unsur tanah sebenarnya, bukan tulangnya disebut unsur tanah. Lalu unsur air itu apa? Ya pasti lembek. Nah, kita bisa merasakan di ada keras sama lembek. Lembeknya itu unsurnya. Unsur air itu lembek. Padat dan tanah sama air itu sangat sulit dipisah. Kalau banyak air dia lembek. Kalau dia air kurang dia keras. Seperti roti yang tadi saya umpam. Lalu saya tanya berikut lagi. Unsur udara itu apa? Bisa nggak bedain udara sama angin? Bingung kan? Anda bingung pasti. Apa udara, apa itu angin? Anda nggak bisa jawab pasti. Angin itu bendanya. Di dalam angin ada unsur udaranya. Udara itu unsur. Lalu apa yang dia wujudnya? Gerak. Nah, saya tanya Anda. Kenapa kita bisa jalan? Kenapa tangan saya bisa gerak? Kenapa mulut saya bisa buka tutup? Kenapa mata saya bisa kedip-kedip? Unsur apa? Gerak, unsur udara. Jadi unsur udara memang ya, kalau wujudnya ya dia gerak dan dia angin. Paham ya? Lalu unsur panas itu apa? Apo. Bukan apo, tejo. Apa? Panas. Api. Apa? Hah?
Emosi. Ya memang sih emosi, tapi sebenarnya wujudnya itu dia panas. Banyak orang meditasi, oh panas dingin, oh Bante saya demam. Salah itu sebenarnya. Oh Bante saya bisa gerak. Nah, ada kemarin ya waktu Lebaran ya. Sekarang berapa ya? Bulan berapa sekarang? Oh akhir tahun kemarin ada 2 ibu ini. Dia gerak sekali. Saya panggil dia, saya kasih tahu. Karena unsur udara itu kan gerak, ya. Kita meditasi, kita gunakan kesadaran menggunakan unsur jasmani. Tapi kalau dia udah gerak, kilesa yang gunakan. Makin diperhatikan, makin kencang punya gerakannya aneh-aneh. Nah, kamu terlalu ikutin, salah. Harusnya kamu cuekin. Lalu Bante ajarinnya simple aja. Karena sebenarnya kesadaran harus sekutu ke jasmani. Gimana pegang jasmani ini udah gerak kayak gini? Kencengi betis Anda, dikencengi. Sengaja tahu dikencenginya. Jangan dikenceng-kencengi. Jadi kamu tahu kencengnya, tahu jasmani. Gerakannya itu yang kilesa jangan diperhatikan. Akhirnya nggak sampai berapa, 1-2 hari dia mulai reda. Berhenti sekarang dia. Jadi sebenarnya kamu harus paham prosesnya. Maka Sang Buddha mengatakan meditasi itu gampang sekali. Anda setuju nggak meditasi gampang? Gampang. Butuh pengertian. Tadi saya udah jelasin tentang kesadaran dan sebagainya. Saya udah bikin sampai begini. Tujuannya apa? Kalau nggak ngerti nanti saya jelasin pasti ngerti punya. Karena pengertian itu penting. Kita harus tahu prosesnya. Kenapa saya bisa gerak begitu? Kan gerak ya. Geraknya itu, saya berasanya ini apa? Cuekin dia kamu. Putar gitu. Ya dia ikutin lah. Makin diikuti makin putar. Saya suka kayaknya saya tahan, tapi kayak nggak mau. Karena kamu nggak bersekutu ke jasmani. Harusnya kamu kencang betis paha, di tangan dikencang, diusaha. Maka sebaiknya kamu ikut retret aja, libur aja. Daripada saya tanya Afung ya, pernah nggak melihat orang? Kamu tujuan cari kerja itu untuk apa? Buat Nyambung hidup. Aduh, nggak usah susah. Kamu meditasi tempat Bante nggak kekurangan makan kok. Dikasih makan jangan takut. Yang kalau makan di hari itu Loh, kamu meditasi, kamu harus pemikiran. Kita harus bawa bekal untuk akan datang. Lu umur lacak mau tunggu apa lagi? Besok mati bisa loh kita. Nggak ada yang bisa nolong kita. Saya kasih tahu. Saya tanya kamu, siapa yang bisa nolong kita? Ayo. Hah? Diri kita. Kalau kamu nggak pernah mau, nggak bisa punya. Maka nggak ada harapan bagi manusia yang nggak ada mau. Maka ada istilah tianxia wunan. Seandainya di kolong langit ini nggak ada yang sulit punya. Siapa bilang meditasi sulit? Salah besar, saya bilang. Salah besar. Anda nggak dapat guru yang baik aja. Pengertiannya salah. Akhirnya di arah pun salah. Objek yang kita perhatikan pun salah. Salah sekali. Nah, ada yang mengatakan, oh Bante Gunasri ngajarnya nggak sesuai ajaran Buddha. Ya, saya bilang, yang nggak sesuai ajaran Buddha siapa ya? Anda coba perhatian di Owada Patimokkha. Tahu Owada Patimokkha? Waktu Magga Puja kan? Buddha waktu awasa pertama, beliau membabakan Owada Patimokkha. Di sana di suta ada tulis, Arya Sawako labati Watsaga arama labati samading labati cita ekagata. Nanti ada tulis itu. Siswa Arya Sawako. Semua siswa Arya, dasar meditasi itu Watsaga aramana. Aramana itu objek. Watsaga itu netral. Harus objek netral. Saya tanya Anda, Bodhisattva mencapai kebuddhaan. Apakah dia masuk jana? Salah besar. Siapa bilang dia masuk jana?
Kalau beliau masuk jana, itu ketika tahu nggak, Mara mengganggu bodhisattva pada saat menjelang beliau mau capai kebudaan. Di siang hari dia datang. Buddha di malam jaga pertama beliau udah masuk ke jana. Melihat kelahiran lampau satu kelahiran. Itu berarti jam 6 sore. Jadi memang benar kalau Anda memperingati Bodhisattva itu sebenarnya tengah malam sih. Malam Capsi Bodhisattva ini. Malam Capsi Bodhisattva itu duduk di bawah pohon Bodhi palangka. Enggak ada yang bisa ganggu dia punya. Bodhi palangka. Palangka itu apa? Pulau. Bodhi itu apa? Pencerahan. Bodhi palangka itu dimiliki oleh Sang Buddha. Marah, wah, Bodhisattva mau capai Buddha ini bahaya. Dia dari alam dewa, tingkat ke-6, bukan kecil-kecil. Marahin, datang dia. Mengganggu, menyambut, mengganggu, semprot sana, semprot sini dengan apa? Buddha dengan tenang aja. Buddha melihat proses jasmani, enggak melihat jana. Kalau Buddha, Bodhisattva ini kalau misalnya sebelum jadi Buddha, menggunakan jana untuk hadapi Mara, itu terjemahannya salah besar. Enggak ada. Berarti Bante akan ragu terhadap pencapaian Buddha. Kenapa? Kok nggak punya cinta kasih? Nggak mungkin dia hadapi Mara dengan jana. Tapi dia melihat proses, alamlah yang hadapi Anda. Ya, jadi di sini saya kasih pesan. Yang bisa melindungi diri itu karma kita, alam. Makin berbuat baik banyak, aura kamu itu baik sekali itu. Kalau Anda sering meditasi, kamu akan dilindungi kayak apa namanya, pelindungan yang sekarang dulu ada presiden bikin di bawah tanah itu namanya bunker ya, dibagaikan bunker. Kamu kemana aman punya. Ada yang mau santet kamu nggak bisa, nggak bakal masuk, lempar dia. Bodhisattva memiliki bunker itu karena berkat beliau punya parami. Jadi jangan ragu tentang jalankan sila samadhi. Tentunya harus didasari dana dan metta yang tadi saya. Jadi maaf Bu, kalau Anda tetap nggak membela kepada enam indera terbaik, kejar-kejar terus, kamu tidak akan menikmati yang disebut ada satu kehidupan enam indera tertutup itu sangat luar biasa punya. Anda nggak pernah mencicipi. Kamu lihat Rupang Buddha ini, beliau dengan duduk tenang, semua melihat dalam, nggak melihat keluar punya. Ini sebenarnya membuat sebenarnya aspirasi buat kita, inspirasi bahwa kita harus sering lihat ke dalam. Duduk dia lihat dalam prosesnya. Maka Bante kan udah bilang, sendiri ramai. Seorang yogi dari ramai ini yang banyak masalah itu, dia harus mampu menangani yang ramai itu menjadi sendiri. Tek, lenyap, selesai. Nah, kamu tidak akan pernah mencicipi kebahagiaan dari enam indera tertutup. Apalagi mau ditanya lagi? Satu lagi Bante. Oh. Itu kalau tadi kan Abang dia bilang tangannya taruh di perut gitu ya, terus tangannya berbuka. Itu malah pegel Bante. Tapi kalau biasanya saya relax gitu di bawah itu jadi nggak terlalu pegel, tapi kalau kayak gini jadi pegel juga. Ya. Loba, dosa, gampang kita ketahui. Loba, banyak pikiran itu loba. Dosa kita rasa benci, panas badan dan itu benci. Tapi moha datang nggak gampang kamu ketahui. Hanya tangan. Kalau moha mau datang, dia pasti membuat kamu pegel. Tapi kamu bolehlah pakai langkah 3, hilang itu. Langkah 3, tahapan aktif 3. Sebenarnya Bante bisa banyak sharing ke Anda. Kalau rajin ya, saya akan ngajari Anda dengan ini.
Langkah 3 pakai yang bagian ini. Di sini juga ada, tadi udah di copy. Di sini juga ada, udah di copy oleh Lilik. Nah, ini sayang nggak pakai halamannya. Nah ini ada juga. Ada. Jadi ya jangan takut pegel. Pegel ini karena moha mau datang. Nanti nggak percaya ya. Nanti kalau kenapa kita Bante saran sih, nah untuk awal ini saya nggak mengajak Anda duduk lama dulu karena saya ngerti Anda datang ini campur aduk pikiran, perasaan, curiga itu banyak sekali. Nah itu mental-mental itu harus dibuang habis dulu. Datang lagi fisik, bakal sakit dan sebagainya. Udah dicuekin dulu ininya. Fokus tanganin yang ini loh, yang galau, yang banyak pikiran. Nah ini sebenarnya sih sebenarnya cara yang efektif itu. Kamu perhatian di tubuh aja. Selesai itu dia punya, nggak percaya. Maka kamu harus retreat. Kenapa saya bilang retreat? Nanti kamu akan tahu ternyata bisa punya. Biasanya bagi orang yang galau-galau kayak gini, hari 1, 2, 3, 4 itu dia galau sekali. Gelisah sekali. Tapi saya Bante selalu kalau bagi pemula saya lihat orangnya. Kalau dia masih kayak gini, udah suruh dia pakai audio aja. Nanti dia aktif tubuh. Asal dia rajin. Jangan ikut pikiran terus, jangan. Tetap perhatian tubuh aja, dia pasti selesai punya. Nah, nanti biasa hari keempat, ya, dia mulai tenang. Saat itu dia sakit itu dengan jelas itu. Oh sakit itu apa. Nah, nanti dia biasanya kalau dia ikutin apa yang Bante saran, harus dia pulang pasti dikit banyak dia dapat manfaat. Jadi ibu kalau hanya bela-bela untuk kerja terus ya, saran Bante, Anda itu budak. Tahu budak? Budak kerja, budak anak minta terbuka. Nah, ibu tidak akan mencicipi. Kata Buddha, orang bodoh seperti lembu yang taunya makan, tidur, kerja dong. Nggak pernah mau mencicipi bagaimana padamnya kekotoran batin. Bisa terjawab? Nah, ini sebenarnya nanti di praktek. Kamu akan buktikan ternyata itu kayak gini lama-lama kita mohanya udah lenyap. Nggak ada lagi itu. Cuma dia banyak dia buat kita turun, selalu turun. Dia membuat kita turun. Nah, kalau dia udah turun, hati-hati. Sebentar lagi. Terima kasih Bante Anumodana. Semoga Bante sehat selalu dan berbahagia selalu dalam menjalankan aktivitas-aktivitas dhammanya. Terima kasih Anumodana Bante. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Sampai ketemu lagi di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya 1 kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu. Di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja.
Di hari Minggu, saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal, saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih, baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK.